Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Barabe, yang kami hormati Bapak Ketua Komite dan anggotanya dari SMA Negeri 2 Barabe, yang kami hormati para undangan sekaligus pendamping siswa dan siswi dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Hulu Sungai Tengah, dari MTSN 1 Hulu Sungai Tengah, dari MTSN 3 Hulu Sungai Tengah, dari MTS NU Haruyan, dari SMP Negeri 4 Hulu Sungai Tengah, dari SMP Negeri 9 Hulu Sungai Tengah, dari SMP 1 Atap 33 Hulu Sungai Tengah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek SMA Negeri 2 Barabe, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Barabe, serta siswa dan siswi sekalian yang senantiasa Bapak sayangi. Puji syukur tak henti-hentinya marilah satu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan acara gelar karya dan pentas seni yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Ulun di sini sebagai panitia pelaksana terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam
Proyek P5 yang telah mulai awal membimbing anak-anak, melatih dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun, hingga akhirnya pada puncaknya hari ini bisa kita tampilkan. Kedua, ucapan terima kasih juga ulun sampaikan kepada para undangan yang telah berkenan hadir untuk memenuhi sarana kami dalam rangka untuk menyaksikan acara gelar karya dan pentas seni pada hari ini. Mohon maaf tentu ulun sampaikan apabila dalam pelaksanaan acara nanti ada kekurangannya. Bila ada lebihnya itu karena Allah Ta'ala, dan apabila ada kekurangannya dalam pelaksanaan acara pada hari ini, itulah senantiasa kelemahan dari kami semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati serta siswa-siswi sekalian yang Bapak sayangi, perlu ulun sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian apa sebenarnya yang dimaksud dengan proyek P5 ini sendiri. Tentu Bapak Ibu dan undangan sekalian bisa menyaksikan di belakang terkait dengan tema proyek P5 SMA Negeri 2 Berabe. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, lalu yang kedua bangunlah jiwa dan raganya, dan yang ketiga adalah kearifan lokal. Kita tahu bahwa tuntutan kurikulum merdeka memang menghendaki seperti ini. Akan pentingnya penekanan kepada proyek P5 ini agar terbentuk karakter dari seluruh peserta didik. Sedikit perlu sampaikan, pertama yaitu terkait dengan gaya hidup berkelanjutan, di mana penekanan dari gaya hidup berkelanjutan ini tidak lain adalah membentuk karakter agar bisa senantiasa beraktivitas untuk hidup sehat minimal secara berkelanjutan, di mana wujud akhirnya dari gaya hidup berkelanjutan ini dari kelompok kami P5 yaitu memilah sampah dari plastik dan sampah dari daun sehingga diolah menjadi pupuk kompos. Tujuan akhirnya karakternya adalah membiasakan untuk bisa senantiasa hidup bersih kepada peserta didik kami. Lalu yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Perlu sampaikan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan bangunlah jiwa dan raganya di sini. Sama seperti yang pertama, tidak lain adalah untuk membentuk karakter juga, karakter peserta didik. Yang akhirnya dari tema yang kedua ini adalah mendidik siswa agar pertama anti bullying. Bullying itu adalah bahasa kitanya menyambati kekawanannya. Salah satunya adalah itu. Tujuannya adalah agar tidak terjadi bullying ini di tempat-tempat pendidikan, baik bullying secara fisik maupun secara verbal. Lalu yang ketiga, dari tema P5 ini adalah kearifan lokal. Kita semua tentu sudah tahu bahwa kearifan lokal ini adalah menampilkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat kita sendiri. Dalam proyek kami yaitu menampilkan jenis tarian khas Banjar, dan insya Allah nanti bisa Bapak Ibu dan undangan sekalian bisa menyaksikannya. Nah, dari ketiga tema ini kami merangkum bersama kawan-kawan dalam satu tema, yaitu bergerak bersama wujudkan kreasi nyata. Tentu tema ini kami ambil melalui suatu perenungan, di mana tema ini memiliki makna. Tanpa adanya kebersamaan di dalam bekerja, tentu kita tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal. Karena tuntutan dari kurikulum merdeka menghendaki harus demikian.
selama kurang lebih setengah tahun kami melaksanakan membimbing anak-anak bergerak secara bersama-sama. Jangan sampai kreativitas anak-anak itu tidak diwujudkan dalam hal yang nyata. Untuk itulah tema yang kami ambil pada kesempatan gelar karya ini adalah bergerak bersama, wujudkan karya nyata ini tadi. Barangkali ini sedikit terkait penjelasan dari tema itu sendiri. Untuk itu kepada Bapak dan hadirin sekalian yang ulun hormati, mudah-mudahan dengan penampilan gelar karya dan pentas seni kami pada hari ini bisa sedikit menghibur para undangan sekalian. Itulah tentunya yang kami harapkan. Dan apabila nanti dalam gelaran ini ada kurang lebihnya, ulun atas nama panitia pelaksana tentu bisanya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali inilah yang dapat ulun sampaikan atas nama panitia pelaksana dan apabila dalam kata-kata kami memberikan sepatah kata ini ada kurang lebih, tentu ulun sebagai manusia biasa tidak lepas dari salah dan khilaf. Untuk itu perkenankanlah kami di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam ruangan Istimewa 2 Pantai Hambawan, di mana kami sebagai ketua komite sekolah berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengundang kami dalam rangka gelar karya dan pentas seni di Istimewa 2 Pantai Hambawan. Yang terhormat kepala sekolah dan rekan-rekannya, yang terhormat pengawas dan temannya, yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan kami sayangi, para anak-anak dari SMP Haruyan, Sanawiyah Haruyan, SMP Pantai, Sanawiyah Pantai yang telah dan Istimewa juga telah hadir dalam rangka gelar karya tadi, di mana kami tidak panjang lebar menyampaikan. Berhubung tadi oleh panitia sudah disampaikan, semua anak kami inginkan juga sudah disampaikan beliau kepada kita semua, dan kami hanya menghimbau, membawai kepada anak-anak kami SMP Haruyan, Sanawiyah Haruyan, SMP Pantai dan Sanawiyah Pantai, kalau nantinya kamu lulus di SMP atau Sanawiyah, tolong mendaftar ke Istimewa 2 Pantai Hambawan. Sebab di mana perlu diketahui para anak-anakku semua, untuk sementara ini nilai Istimewa 2 Pantai Hambawan harap pada Istimewa Barabas 1. Jadi oleh karena itu kami menghimbau, kami membawai kepada anak-anak kami, kalau nantinya anak-anak kami lulus di SMP atau Sanawiyah, daftarlah ke Istimewa 2 Barabas yang berada di Pantai Hambawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Babai, yang saya hormati
Bapak Ketua Komite dan Sekretaris Komite SMA Negeri 2 Surabaya, Bapak guru pendamping baik itu dari Madrasah Sanawiyah maupun SMP, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Surabaya yang saya hormati, semua siswa-siswi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul sini sehingga kita bisa melaksanakan acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya kearifan lokal. Saya di sini mewakili kepala sekolah dan minta mohon maaf karena beliau kepala sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas luar. Oleh karena itu saya mewakili beliau untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ya Bapak atau undangan dari sekolah kita dalam rangka untuk menyaksikan acara ini. Dengan gelar karya yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, diharapkan peserta didik bisa menerapkan belajar Pancasila yang mampu berkembang sesuai dengan pelajaran kurikulum Merdeka. Di sini yang akan digelar murni kreasi dari peserta didik SMA Negeri 2 Surabaya yang dibuat dan berdasarkan bimbingan dari Bapak Ibu Guru yang menghasilkan berupa produk sebagai berikut, yaitu diantaranya pupuk kompos, drama, dan seni tari yang nanti akan ditampilkan di sini. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Mudah-mudahan pameran gelar karya ini akan memberikan manfaat di dalam dunia pendidikan pada khususnya sebagai bentuk wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Akhir kata saya mengucapkan selamat menyaksikan, semoga sukses dan berlanjut terus. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan karya ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Kepala SMA 2 atau yang mewakili para Wakasik SMA 2, panitia dan seluruh warga besar SMA 2 Surabaya. Yang terhormat juga Ketua Komite dan Sekretaris Komite SMA 2 Surabaya dan para undangan yang hadir pada hari ini. Kemudian yang berbahagia kepada anak-anak kita SMA 2, kemudian yang dari SMP Sanawiyah yang hadir. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau hingga akhir zaman. Nah, seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, P5 inilah aslinya nanti yang akan kita saksikan pada hari ini. Proyek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila, artinya yang diharapkan itu Pancasila. Artinya kita bangga dengan pendiri-pendiri bangsa kita ini yang membuat Pancasila dan bisa dipakai untuk anak-anak bangsa, keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Karena yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya kemana aja kita membawa dunia selamat, itu akhirat selamat.
Artinya yang diharapkan dari implementasi kurikulum merdeka yang kelima ini bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bersifat mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong, dan anak-anakku jangan ingat lawan orang tua di rumah lah, yang penting itu. Karena beliau itulah yang melahirkan bubuhan pian bertaan. Jadi apabila pian taat kepada kedua orang tua, insya Allah hidup nyaman aja. Ada bapak kemana aja pian membawa, artinya baik kemana aja pian, karena kehidupan pian ini belum tentu nanti di sini bisa setelah ini sekolah kah apa kah, keluarga, nah di mana tinggal. Yang penting taat kepada orang tua dan kebaikan yang dibawa. Insya Allah kita nyaman aja, kata bapak kemana aja. Dan seperti yang disampaikan Ketua Komite tadi, kepada anak-anak SMP Sanawiyah dihimbau amun bisa masuk ke SMA 2 Barabai. Aku aja kalau. Nah kemudian anak-anakku Pancasila apa aja lah. Lah jangan sampai kedahapar Pancasila anak-anak lah. Itu dasar negara-negara kita tuh. Artinya pelajaran kurikulum merdeka ini memang namanya aja yang balik, namanya dibungkus lagi kurikulum merdeka. Artinya untuk beriman dan bertakwa, mandiri segala macam itu sudah sejak dulu ada, kita ini sudah ada. Tinggal bungkusan ngarannya lalu kurikulum merdeka menyesuaikan dengan Ki Hajar Dewantara itu kan kurikulum merdeka. Kami dari tema 3 kearifan lokal ingin mementaskan kesenian tari Japin daerah Kalimantan Selatan. Dan tidak perlu berlama-lama, mari kita saksikan yang pertama yaitu tari Japin Rantauan. Sekarang
Keanekaragaman tersebut ditampilkan dalam satu tarian, yaitu tari kreasi Nanam Bengkel yang memadukan lagu musik, tarian dan perpaduan alat musik tradisional berbagai daerah-daerah di Indonesia dengan konsep modern. Tari ini berfungsi sebagai sarana penyambutan tamu, sebagai sarana hiburan dan sarana pertunjukan di acara-acara tertentu. Marilah kita saksikan penampilan tari kreasi Nanam Bengkel.
Jadi sebelum kita lanjut ke proses dokumentasi, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan pupuk kompos organik. Nah, pupuk kompos organik adalah jenis pupuk yang terbuat dari bahan organik seperti dedaunan kering, daun datar, kotoran ternak, mikroorganisme seperti cairan UM4. Penasaran kan gimana aja sih kegiatan selama kita dalam membuat pupuk kompos? Nah, berikut adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan saat membuat pupuk kompos. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari tim Cema 1 AW kelas 21 dan kelas 24 ingin menjelaskan apa itu kompos dan bagaimana langkah-langkah membuat kompos. Halo guys, apakah kalian tahu apa itu kompos? Kompos adalah sebuah pupuk organik yang tersusun dari beberapa materi tanaman, hewan, dan juga manusia. Nah, jadi pupuk kompos ini bermanfaat untuk menyuburkan tanah serta juga selain itu pupuk kompos organik ini bermanfaat untuk menyiapkan tanaman dan juga menyuburkan tanaman. Dan juga atau mengurangi bahan kimia. Apa membuat akan kita lalui ada 8 langkah. Tim dari Batas Kering dan juga Arsekam dan pupuk organik yang tersusun deh. Guys, apakah kalian tahu apa itu kompos? Kompos adalah sebuah pupuk organik yang tersusun dari beberapa materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan juga manusia. Nah, jadi pupuk kompos ini bermanfaat untuk menyuburkan tanah serta juga menyehatkan akar. Selain itu, pupuk kompos organik ini juga bermanfaat untuk menyehatkan tanaman dan juga menyuburkan tanaman. Selain itu juga, pupuk kompos organik bermanfaat untuk mengurangi bahan kimia. Langkah-langkah membuat pupuk kompos organik. Langkah yang akan kita lalui ada 8. Langkah yang pertama adalah menyiapkan bahan hijau dan bahan coklat. Bahan hijau terdiri dari kotoran ternak dan daun basah, sedangkan bahan coklat terdiri dari daun samus kering dan juga alam sekam. 2. Alat-alat yang diperlukan. Alat-alat yang perlu kita siapkan dalam membuat pupuk kompos organik adalah tempat pembuatan, kop, cangkul garpu, ember, tempat plastik penutup, termometer, dan juga alat timbang. 3. Penyusunan sangkar paku. Penyusunan sangkar paku sesuai dengan susunannya. 1. Atas buka. 2. Kotoran ternak dan 3. sampah daun. 4. Mencampurkan kompos setelah bahan disusun buka. Setahap demi setahap bahan dicampur sampai rata sambil dilihat kelembapannya. Menambahkan bahan aktivator atau fermentor seperti cairan kelembapan, lalu ditumbuk seperti semula sampai ketinggian 1 meter. Membentuk bedeng yang panjang, kemudian kompos ditutup dengan terpal plastik supaya tidak terkena cahaya sinar matahari langsung atau daunnya. 5. Pengukuran temperatur. Pengukuran temperatur dilakukan setiap hari pada beberapa titik, lalu dicatat. 6. Proses pembalikan atau pengadukan kompos. Pembalikan kompos harus dilakukan dengan cara membalik, mencampur, dan menyimpan tumpukan di atas ke bawah. Tumpukan tengah keluar kiri kanan, tumpukan samping kiri dan kanan ke tengah, tumpukan tengah bawah ke atas. Apabila proses pembalikan kompos sudah 4 kali, amati perubahan warna, aroma, dan temperatur. Apabila warnanya sudah berubah menjadi coklat kehutanan, kemudian aroma kompos berubah yang matang, maka proses kompos sudah selesai. Tinggal menunggu penurunan temperatur.
kantong bumi dan ukuran yang bervariasi, misalnya dari 25 kg sampai 50 kg. Sebelum dikemas, sebaiknya pupuk kompos dikirimkan dengan cara didinginkan dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung agar pupuk kompos nantinya tidak dijemur. Pemakaian atau pengemasan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembeli atau pemakai. Setelah dibungkus, hendaknya pupuk kompos ditempatkan di tempat yang kering dan tidak lembab. yang